Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Prido Training Station. Selamat pagi Aprilia, selamat pagi sahabat semuanya yang ada dimanapun Anda berada, yang saat ini sudah standby di Instagram Live Apridio dan juga yang sudah mendengarkan siaran kami lewat live streaming apridio.id ataupun Anda yang sudah mendengarkan radio kami di 98.5. Kembali lagi saya Santi Rosalia di awal pekan yang penuh dengan warna, karena hari ini di Semarang dan sekitarnya cukup cerah. Di Market Corner, dan kita sudah tersambung dengan guru kita, coach kita, ada Mas Tommy Arnold Fans yang akan membedah semua-muanya tentang dunia marketing online. Anda juga bisa bergabung tentu saja di nomor telepon kami atau WhatsApp kami di 0878 333 400 dan juga di Instagram Live ini. Selamat pagi Mas Tom. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah, mantap, dahsyat, makmur. Yes. Alhamdulillah, amin, 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 amin. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak kota, tetapi secara pertemuan kita tetap selalu berada jam 10 lebih 15 menit untuk Apminia semuanya. Betul. Baik, Mas Tom, ini dalam seminggu ini saya ngikutin loh, Mas Tom ada talk show dengan siapa aja, membahas apa saja. Itu memang dunia online menarik banget ya Mas ya. Iya, dari betul. hal yang sekarang lagi trends, kemudian apa yang nanti akan menjadi proyeksi di kemudian hari, ini pergerakannya setiap detik ya ada ya. Ya. Nah, Mas Tom, semua yang sedang hit, semua yang menjadi sesuatu yang digarap itu tidak lepas dari sebuah yang namanya manajemen. Karena ini penting banget. Diri aja perlu di manajemen ya Mas ya. Kalau lagi nggak mood, nggak mungkin kan saya dengan wajah yang sedih menyapa Apminia semua saat siaran. Saya harus manajemen gitu. Nah, salah satunya adalah manajemen di bisnis online. Kebanyakan kalau curhat nih, ibu-ibu itu sudah melakukan yang namanya usaha online terutama atau bisnis online yang kita sebut sebetulnya secara paradigma sudah kita mau rubah. Ini adalah penghasilan bukan sampingan, tetapi ini adalah salah satu tran penghasilan kita. Nah, mak-mak ini kan dompetnya sebetulnya banyak, tapi malas saja untuk memiliki dompet yang satu. Gitu ya. Nah, seperti apa sih Mas manajemen bisnis online ini? Oke, ini berarti manajemen keuangan dong Mbak ya? Betul, salah satunya itu yang terpenting. Tapi apa ada manajemen lain dulu yang lebih krusial Mas? Sebelum ke keuangan. Ya, yang lebih krusial supaya kita bisa ngatur keuangan, syaratnya harus ada uangnya. Ya kan? Betul Mas. Nah, Masalah bagaimana tidak supaya punya uang. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, sebelum kita manajemen keuangan kan harus ada uangnya. Nah, bagaimana caranya dapat uang ya? Berarti kita harus jualan dulu. Dengan jualan kan kita nanti dapat uang. Nah, kemudian memang yang jadi PR berikutnya setelah produk kita laku, nah kebanyakan memang dari teman-teman ya seperti yang disampaikan Mbak Santi tadi. Jadi ketika ada uang masuk buat belanja semua gitu, dan sampai lupa menyisihkan gajinya dia sendiri. Kalau misalnya jualannya masih dilakukan sendiri. Nah ini nanti jadi memang kita digaji Mas. Kita iya ini perlu dong, digaji kita, juga. Oh, loh, iya dong kan kita kerja. iya. Jangan lupa. Jadi omset kita itu nanti dipotong termasuk biaya gaji kita gitu. Kalau enggak, waduh repot dong. Repot nanti. Oke. Mungkin ini memang yang harus dibongkar juga ya, pemahaman ini ya. Ketika kita merasa bahwa itu adalah bisnis kita sendiri, kita nggak perlu menggaji kita sendiri gitu. Itu harus didandanin dulu ya Mas. Itu kerja bakti namanya Mbak. Oh, oke. Jadi kalau misalnya saya produsen, artinya kan dari harga pokok ke harga pokok produksi,
ke harga jual itu range-nya harus ada komponen gaji kita juga, ada biaya promosi, ada dan lain-lain seperti itu. Jangan sampai diri kita udah bekerja nggak dapat apa-apa gitu. Oke. Ini masuk di HPP ya? Ya harus masuk di apa namanya di range margin itu. Oh, Margin ya. Mhm. Nah, itu jadi apa namanya, tapi kalau misalnya kita sebagai produsen yang masih ngerjain sendiri, ya sebaiknya sih uang yang kita dapat omset itu, kemudian kita dapat net cash-nya, kita gulung dulu supaya usaha kita besar dulu. Jadi benar-benar ngempet dulu deh. Di awal-awal tuh ngempet dulu, tidak beli apapun dulu. Bagaimana caranya kita uang yang kita dapat itu dialokasikan untuk menambah jumlah orderan setiap bulannya atau setiap harinya, seperti itu dulu deh. Nah baru setelah nanti sekian lama, entah ya tergantung sih masing-masing ya, ada yang cepat ada yang lambat, nah barulah kita coba memanajemen keuangan tersebut seperti itu dengan apa metode akuntansi atau keuangan yang sederhana dulu deh, debit kredit dulu deh kayak gitu. Habis itu meningkat gitu Mbak. Baik, jadi ini memang harus membuat apa kayak semacam pengeluaran dan pemasukan ini jelas dulu ya Mas ya. Terus kemudian tadi harus dipisahkan antara kebutuhan dengan bisnis, dengan uang keluarga dengan bisnis itu ya. Baik. Nah ini kok sebelum kita melanjutkan di manajemen bisnis online ini sudah ada Mas Duta dari Depok. Saya mau tanya dari 0813 jauh sekali dia 0813 92 sekian. Saya Duta dari Depok. Saya mau tanya Mas gimana cara memilih target market yang tepat untuk bisnis online. Kebetulan saya ada rencana memulai bisnis online pakaian dan fashion. Dan bagaimana agar mindset bisnis ini tetap berjalan di tengah pandemi seperti ini dan kiat menghadapi kompetitor sejenis seperti apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Banyak banget pertanyaannya. Dari terjawab di siaran sebelumnya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Pakaian atau fashion, nah ini perlu digarisbawahi dulu. Pakaian atau fashionnya untuk siapa, pria, wanita, dan seterusnya. Kalau yang pernah kita bahas itu menulis target market itu adalah yang pertama jenis kelamin, ya kan, kemudian usia, kemudian pekerjaannya apa, kemudian ada kebutuhan spesifik nggak dari produk kita, misalnya dia cari baju yang kayak sekarang kan banyak tuh kaos-kaos sholat, jadi kaosnya tuh agak panjang, supaya kalau pas bungkuk tuh bagian belakang tidak terangkat dan tidak kelihatan itu kan. Jadi itu kebutuhan spesifik namanya. Kemudian kotanya, jadi kita mau mentargetkan kota mana, dan sebenarnya untuk mencari kota tertarget itu kita bisa mendapatkan informasi di internet ya. Nah yang terakhir adalah interest atau minat. Jadi target market saya yang usianya segitu, jenis kelaminnya segitu tuh dia suka apa. Seperti itu ya. Jadi misalnya suka fashion ya pertama kita tembak fashionnya dulu. Nah kemudian kira-kira orang yang suka fashion ini suka apa lagi? Oh dia suka tas, dia suka traveling, dia suka kuliner. Nah itu bisa disasar juga, masuk di komponen interest atau seperti itu. Oke. Terus apa? Itu adalah apa tadi itu yang menentukan target market ya Mas. Kemudian gimana mindset bisnis ini tetap berjalan di tengah pandemi? Oke, mindset bisnis tuh sebenarnya gampang sih. Kan paling gampang tuh adalah hashtag besok butuh makan gitu aja. Sehingga setiap hari kita berusaha bagaimana caranya kita mendapatkan cash gitu kan. Karena sekarang cash tuh paling penting nih. Nah kalau di kemarin saya siaran langsung itu walaupun bukan tentang bisnis ya, tapi tentang olah nafas itu ada yang menarik gitu kan. Selama kita masih punya setarikan nafas, jangan menyerah. Nah itu dia, keren banget. Ya. Ini sudah mulai ya. Olah nafas ini perlu juga di-share ya. Sekali tarikan nafas ini ya. Oke.
gitu. Kemudian kiat menghadapi kompetitor sejenis, seperti apa yang harus dilakukan? Ya, kita juga pernah bahas ya. Jadi supaya kita terlihat beda sama yang lain, apakah kita berani nih sebagai penjual kita tampil beda. Seperti banyak meme itu kan, Mbak, orang jualan jilbab laki-laki brengosen tapi jilbabnya dipakai. Itu sebenarnya kan sudah sesuatu yang beda. Semua orang jual jilbab. Nah, si bapak ini juga jualan jilbab tapi dia pakai jilbabnya gitu. Padahal dia brengosan, ireng meneh gitu kan. Nah, itu menarik perhatian. Masalahnya kita berani nggak seperti itu, seperti show mapping kemarin. Nah, kalau nggak berani Betul. berarti cara jualannya, ya, cara jualannya. Mungkin kita menggunakan giveaway terlebih dahulu. Tapi kalau kita memberikan giveaway ya dihitung dengan benar ya, jangan sampai kita malah rugi sendiri. Jadi giveaway itu bisa jadi bumerang kalau kita nggak pintar ngitungnya, seperti itu. Atau diskon tapi dengan pembelian minimal tertentu baru dapat diskon. Jadi kita dapat omsetnya lebih banyak, jadi pembelian lebih banyak dan sebagainya. Itu juga bisa. Oke. Jadi kalau mau different, mau beda, mau bersaing ya harus menunjukkan sesuatu yang different, yang tadi kalau memang mau ekstrim. Saya membayangkan emang agak aneh ya Mas, berkumis kemudian pakai jilbab gitu ya. Alasannya adalah orang yang menggunakan jilbab itu kan uangnya bapak-bapak gitu ya. Coba ini kalau dipakai oleh bapak aja sudah cakep, apalagi ibu gitu ya. Makanya. Ya, seperti siomay pink ini kan bapak-bapak tapi menunjukkan warna pink begitu ya. Iya, betul. Mas Tom, kita kembali lagi ke manajemen bisnis online. Ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Nisa. Selamat pagi, Apridio. Saya masih mencoba untuk belajar bisnis online karena memang kebetulan saya kena bagian dari nasib pandemi. Nggak apa-apa Bu, temannya banyak. Yang saya ingin tanyakan adalah seberapa persen sih Mas kita harus menyisihkan untuk kembali modal berputar dengan sesuatu atau dengan persentase ya. Ini kok tulisannya disingkat-singkat ya Ibu ya. Saya pahami aja dengan yang bisa disimpan gitu ya. Baik, jadi berapa persen antara modal untuk kembali diputar sama yang untuk disimpan dari hasil penjualan? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kalau saya agak sulit mempresentasikan dengan persentase seperti itu ya. Karena kan sangat modal itu kan relatif banget ya. Ada yang mulai tanpa modal dengan cara dropship, artinya dia cuma modal kuota internet, ya kan, modal kuota internet, dia ambil barang dari Tokopedia misalnya, kemudian dijual di shop. Ini benar-benar tanpa modal ya, modalnya kuota internet aja gitu. Jadi ya paling gampang adalah misal kita punya modal 500.000, modal 500.000 ini kan komponennya banyak ya kalau di breakdown. Misalnya untuk belanja atau kulaan barang berapa, kemudian untuk biaya promosinya misalnya kalau dia nggak bisa desain misalnya, terus bayar orang untuk bikinin desain postingannya dia. Nah itu harus dihitung, jadi 500.000 ini harus balik dulu 500.000. Ya kan, ketika nanti kita jualan ya modalnya harus balik segitu dulu. Nah kalau ada sisanya berarti kan itu baru margin keuntungannya kita. Nah, margin keuntungan kita itu kan relatif juga tergantung dari harga barang yang dijual. Seperti itu. Ya, artinya nanti kita harus bisa memilah aja. Oh, ini omset kan. Kalau kita terima duit itu masih omset. Nah, berarti kita harus punya catatan nih, biaya operasional saya berapa, kemudian marginnya berapa gitu. Nah, margin ini nanti diolah lagi. Ya kan? Mana yang mau ditabung, mana mau yang dibelanjakan lagi atau diinvestasikan seperti itu. Oke, harus dihitung BP dulu ya Mas, kembali modalnya dulu ya kalau kita sudah dapat uangnya itu. Iya, harus seperti itu dulu. Nah modal ini jangan diutak-utik ya, 500 ya harus tetap 500, syukur kalau ditambah. Nah dari margin keuntungan yang kita dapat ini kan bisa untuk menambahkan modal, supaya apa? Supaya cash kita juga naik, omset kita juga naik, gitu kan. Misalnya untuk 500.000 ini kita mendapatkan berapa kan?
Nah, kalau dia bertambah kan berarti kita akan bisa menambah barang lagi kan, tadinya 300 kita jadi 500 misalnya seperti itu. Sehingga pendapatan kita naik, ya omset naik, keuntungan juga naik, harusnya seperti itu. Ya, baik, ini agak terputus-putus Mas, suaranya Mas Tommy, tertangkap agak goyang patah-patah. Putus-putus ya, sinyalnya kurang bagus nih kayaknya. Oke, ini tapi bukan lagu dangdut ya, goyang patah-patahnya memang karena teknik dari sinyal ya. Iya, Jadi biasalah. margin setelah dari omset kemudian diturunkan menjadi margin. Nah, margin itu salah satunya di plot-plot gitu ya Mas ya. Modal itu harus kembali utuh, kalau bisa lebih. Kemudian tadi kalau masih bisa untuk disimpan, kalau enggak terus berputar untuk kembali membeli modal lagi ya. Nah ini yang jelimet nggak sih Mas sebetulnya Mas untuk mengatur ini? Karena kan berhubungan dengan tren harga, kemudian juga pemasukan. Tadi kalau Mas Tommy sempat nyentil ya, ada yang cepat, ada yang enggak. Nah ini seperti apa yang harus disiapkan secara mentality, secara mindset, kemudian juga secara behavior atau kedisiplinan itu sendiri Mas untuk berbisnis dan mengatur manajemen ini? Yang pertama adalah kita harus mau belajar. Kita harus mau belajar. Nah, belajarnya itu harus sesuai porsinya dulu. Misal, saya produsen, berarti saya harus belajar bagaimana produksi yang bagus dulu gitu kan. Kemudian meningkat bagaimana menjualnya. Kalau sudah menjual, berarti bagaimana mengelola distribusi barang dan sebagainya. Jadi keuangan tuh agak terakhir sih sebetulnya. Bukan agak terakhir ya, di tengah-tengah ketika memang perjalanan atau penjualan kita sudah mulai mapan. Nah itu barulah kita belajar tentang manajemen keuangan. Karena kalau manajemen keuangan atau finansial literasi yang biasa disebut orang-orang itu agak jelimet nih. Nah kalau misalnya kita punya uang lebih, mending hire khusus saja orang untuk handle itu. Kalau kita juga yang handle produksi juga, kita jualan juga, kita ngurus keuangan juga, yang sesuai dengan finansial literasi itu, wah itu ininya agak apalagi memang kita nggak jago di situ ya Mas ya, di manajemen keuangan ya. Cuman sekarang banyak sih aplikasi-aplikasi keuangan walaupun berbayar bulanan itu yang sangat membantu kita. Jadi kita tinggal masukin angkanya, dia nanti akan balancing sendiri seperti itu. Cuman harga aplikasinya ya lumayan. Jadi itu sudah cukup membantu ya. Tapi ini ada pertanyaan dari Pak Adam. Selamat pagi. Mas Tom, kalau bisnis baru konon katanya harus tungguin semuanya harus sendiri. Bagaimana ini Mas untuk bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, sejalan, kemudian juga keuangan bisa rapi? Ya, fokus. Konsisten sih. Jadi saya juga ngalami ya ketika 2013 terkena pengurangan karyawan. Jadi di awal itu saya semuanya sendiri, packing sendiri, posting sendiri, chatting sendiri gitu kan, jualan di internet sendiri segala macam. Jadi memang fase itu saya alami. Ya mau nggak mau, karena saya udah nggak gajian, sementara biaya operasional, tagihan kan tidak bisa ditunda, ya kan. Nah saya akhirnya harus belajar bagaimana menghadapi hal itu. Yaitu tadi hashtag besok butuh makan, sehingga akhirnya saya belajar privat tentang internet marketing dan saya praktek brutal gitu supaya saya dapat apa yang saya inginkan gitu. Dan memang bedanya ketika waktu jadi karyawan itu saya bisa mendapatkan sekarang lebih dari yang waktu itu seperti itu. Cuman ya perjalanannya memang panjang ya, karena kalau karyawan kan sudah begitu masuk keterima kan besoknya akhir bulan gajian seperti itu. Tapi kalau di bisnis online atau bisnis itu kan kita yang menentukan sendiri, saya sebulan mau dapat berapa sih. Nah seperti itu. Harus bisa menentukan hasilnya sendiri. Tidak usah menunggu promosi ya Mas ya. Jadi langsung bisa.
Nah, memang ada tahapan itu ya, Mas Tom juga melaksanakan sendiri. Jadi Pak Adam memang perlunya ya, yang pertama itu memang kita menguasai tetapi tidak ahli itu tidak apa-apa ya Mas ya. Maksudnya paham dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mhm. Yang penting kan ada, sebenarnya semuanya tuh kemauan gitu. Ada kemauan dulu, sehingga kita nanti punya kemampuan. Ya kita mau, kayak saya tuh kan sebenarnya tentang internet marketing. Memang dulu saya kan mantan karyawan telco ya, perusahaan telekomunikasi. Dianggapnya tuh udah canggih lah seperti internetnya. Enggak juga gitu. Nah, ketika saya belajar pertama kali tuh pusingnya minta ampun. Tapi karena apa namanya, saya butuh gajian tiap bulan, saya butuh penghasilan tiap bulan. Ya karena saya sudah berkeluarga, biaya operasional rumah tangga itu yang terutama kan harus terpenuhi. Ya saya jalanin itu gitu, nggak ada alasan. Iya, betul. Tadi kasih hashtag aja ya. Hashtag Iya. butuh makan. Besok Gitu. butuh makan, besok butuh bayar angsuran. Nah, itu. Iya, besok butuh beli mobil baru. Ya, Itu sebetulnya salah satu motivasi dan juga ini ya Mas, kayak semacam memasukkan positif thinking sehingga kita bisa termotivasi untuk Betul. memiliki vision. betul. Baik, Tia sekarang Mas, selamat pagi Apridio. Saya menyimak terus program ini dan ini menarik ketika bicara soal manajemen. Menurut saya sih yang pertama adalah manajemen diri dulu untuk bisa memanage bisnisnya. Saya ini sudah jatuh bangun Mas, ibarat kata lagunya Christina sudah saya telan mentah-mentah. Saya dulu di kuliner, kemudian saya pindah lagi di fashion. Sekarang saya pindah lagi ke alat yang lagi ngetren nih, yaitu apa nih? Oh, t-shirt panjang, kemudian juga masker yang bergambar. Oke, karakter kali ini mungkin ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini saya disebut dengan orang yang tidak konsisten atau saya hanya sesak melihat peluang saja. Terima kasih Tia. Apa ya namanya, kita nggak bisa ngejudge juga sih Mbak, karena nanti kayak guru saya sendiri itu dia 17 kali gagal sampai akhirnya menemukan usaha yang cocok dengan dirinya, dan saya pun juga seperti itu 17 kali. Itu luar biasa. Jadi kita tidak bisa ini ya, cuman kita bisa menarik apa ya, ini kalau kita bicara agak-agak kayak feng shui, hong shui gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari diri kita dulu, zaman dulu tuh ketika kita punya prestasi tuh, prestasinya di bidang apa gitu. Atau kita kalau misalnya mau bikin logo, waktu saya sukses di prestasi itu tuh saya lagi pakai baju apa dan sebagainya. Atau juga kita bisa melihat dari garis orang tua atau garis kakek nenek gitu. Ketika orang tua kita sukses tuh di bidang apa, seperti itu. Itu biasanya tuh ada sedikit keterkaitan sih. Cuman kan kalau sekarang kan memang masanya agak tidak normal ini kan. Jadi semua orang berubah gitu. Kayak saya sendiri, rumah joglo saya sekarang nggak laku gitu, belum laku seperti sedia kala, karena orang yang tadinya harus DP tuh akhirnya menyimpan uangnya dulu untuk hidup dulu kan. Nah akhirnya saya juga change, harus berubah. Jadi saya sekarang jualannya sabun kecantikan. Nah, bukan nggak konsisten, tapi kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Nah, mudah-mudahan sih nanti ke depannya masih tetap bisa menggunakan produk yang sama. Setelah mudah-mudahan apa namanya masa ini berakhir pun kita masih bisa jualan hal itu. Nah, kalau sekarang kan kondisinya nggak normal. Jadi ya bukan nggak konsisten sih, tapi kan kita butuh duit nih. Ya sudah, kita jualan yang musiman. Contoh yang paling ngehits adalah sepeda. Ya kan? Gila, yang jualan sepeda sama yang jualan spare part, aksesoris sepeda, buset itu apa namanya, omsetnya gila-gilaan itu. Dan mereka nggak pernah menyangka. Padahal awalnya, di awal COVID datang, mereka sangat terkena dampak, sepi. Sekarang mereka happy. Iya, karena ada
habit baru ya bersepeda ini ya. Oh. Ini tetangga Jadi saya mungkin yang ngumpulin sepeda-sepeda bekas, direnov lagi, dicat lagi bagus. wah, ini peluang bisnis lagi ya. Iya. Iya. Kemarin sepeda yang di gudang dikeluarin, Mas. Nggak taunya gearnya udah putus. Ke bengkel sepeda antrinya, Mas, melebihi ngantri BLT. Betul, iya begitu kondisinya. Iya, iya, betul-betul ya. Jadi sekarang itu buka baru. Tadinya bengkel motor, bengkel sepeda dia ya. Karena memang antrinya Ya. panjang. Oke. Mbak Tia, jadi ini Mas Tom pernah mengalami dan saat ini juga menyesuaikan itu. Bicara soal konsistensi, mungkin lebih tepatnya adalah bagaimana ketika kita sudah terjun dalam dunia bisnis itu, peluang-peluang itu terlihat ya Mas ya. Artinya di antara masalah pasti ada sebuah celah gitu ya. Pasti. Nah itu kalau kita dulu ada di kelas saya dulu, itu kita satu kelas itu sama-sama keluar kelas. Waktu itu di Hotel Vive yang di Semarang tuh Mbak, yang atas itu ya, Hotel Vive Cafe Hotel. Nah kita keluar kelas, kemudian di di depan lobi itu kita ngelihat nih kanan kiri, kira-kira apa yang kita lihat dicatat dan kira-kira peluang apa yang bisa timbul dari sana. Kamu lihat tiang listrik, kamu lihat kabel, kamu lihat jendela, kamu lihat lobi hotel. Nah, kira-kira ini peluang yang bakal timbul. Jadi kalau kita mau mempertajam intuisi peluang, itu caranya seperti itu. Salah satu latihan. Pasar modern, masuk ke pasar tradisional, nah gitu. Oke. Jadi memang kalau sudah terbiasa di dunia usaha itu melihat segala sesuatu itu bisa dioptimalkan. Indriana, Betul. selamat siang. Indriana ini bertanya, Ya. bagi seorang pemula manajemen itu di nomor berapa ya Mas? Indriana, manajemen apa nih? Nggak jelas juga ya, tapi nggak apa-apa deh. Coba dijawab Mas. Pemula dia. Ya, itu sebenarnya manajemennya mungkin masih level PAUD ya. Jadi di level pemula penting adalah kita dapat duit dulu. Kuncinya di situ. Kita dapat duit dulu. Nah, ketika kita dapat duit dan duitnya semakin banyak, barulah kita manajemenin tuh duit. Ya kan? Jadi kalau saya sendiri di awal-awal dulu duit yang didapat di awal itu saya tambahkan lagi menjadi modal baru gitu. Sehingga produk saya kapasitas kulaan saya semakin besar gitu kan. Sehingga dari waktu itu dropship saya bisa masuk menjadi reseller. Dari reseller saya bisa menjadi agen. Ini karena saya terus menambahkan modal di sana. Nah, dari agen saya maklun. Maklun ini kan level tertinggi. Ya, dari bahkan di atasnya distributor karena maklun itu kan pakai mereknya saya gitu dan otomatis memang biaya maklunnya tinggi kan. Nah, dari dropship, reseller, agen sampai maklun. Jadi saya tahapannya waktu itu seperti itu. Nah, ini manajemen semua. Kalau saya nggak bisa manajemen uang yang saya terima, ini manajemen uang ya, itu saya tidak akan bisa mencapai di maklun ini. Nah, tentunya nanti ada manajemen ini juga, ya kan. Kita menambah ilmu sesuai kapasitasnya, sesuai kebutuhan. Jadi ketika di awal saya butuh untuk jualan di online, ya saya belajar internet marketing dulu, terus dipraktekin brutal. Oh, habis itu saya punya karyawan nih, karena saya butuh karyawan. Nah, saya coba manajemen SDM seperti apa. Manajemen, tiap ini dia posting, ini harus bikin desain segala macam. Jadi itu kita belajarnya sesuai dengan kapasitas saat itu ya. Ini kan masing-masing orang bisa beda. Yang penting kita diri kita dulu, nah, terus kita memanajemen uang, kemudian SDM dan seterusnya. Iya. Karena memang kalau bisnis sudah bertumbuh pasti harus disupport ya Mas, kita nggak bisa sendirian ya, nanti bisa kacau, ya, betul. beres-beres. Oke, Indriana yang tak melangkah capek juga, capek deh. Jadi banyak duit tapi nggak punya waktu, nggak bisa istirahat juga. Indriana, mudah-mudahan ini yang sebagai pemain baru ini untuk bisa memanage diri dulu sedemikian rupa ya, sehingga nanti bisa melihat perkembangan, baru nanti kamu bisa meng-hire orang.
Syukur-syukur kalau punya niat untuk bisa membuka peluang pekerjaan untuk sahabat atau teman yang membutuhkan. Intan, selamat pagi. Bisnis online itu akan berprospek sampai kapan sih Mas? Saya itu sudah pernah, kemudian saya tidak lagi. Karena terus terang, ternyata harus butuh intensitas yang sangat tinggi untuk bisa konsisten di bisnis online. Intan, terima kasih Intan. Di mana saja butuh konsistensi. Ya konsisten itu kan nggak hanya online ya, offline juga konsisten. Misalnya kita akhirnya fokus di offline, tapi buka tokonya semau kita. Usaha kalau Ya, mood. susah kalau mood kan gitu. Ya online itu selama ini kan karena ke depan itu benar-benar digital kan. Ya sekarang coba deh kita amati DVD sekarang ada nggak sih? Nggak ada gitu. DVD toko kaset, toko DVD itu udah tutup gitu. Ya artinya semua akhirnya teman musik, teman-teman seniman menggunakan platform-platform digital untuk penjualannya dia, untuk mempromosikan karya-karya mereka gitu. Jadi bisnis online pun ya kita nanti akhirnya online semua ya akan terus berjalan online. Seperti itu. Iya. Kalau konsisten jadi, ya kembali diri kita juga sih. Saya memang melakukan harus ini tuh untuk apa gitu. Iya. Ya semua orang butuh konsisten. Betul. Intan sudah pernah Mas bisnis online, kemudian enggak karena tadi ternyata membutuhkan konsistensi yang sangat tinggi. Emang ya, kalau memang sekarang apa nih yang sedang dijalanin oleh Intan? Kalau cuman just suka, kemudian bosen, ini juga tidak akan pernah panen itu ya. Iya betul. Baik, Mas Tom. Ini perjalanan kalau Mas Tom kan sudah sekitar 10 tahun ya, Mas? Di dunia online. 6 tahun, 7 tahun lah, 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Nah, Mas, ini harus berapa kali fase perubahan untuk bisa menyesuaikan dan akhirnya memang selalu melihat peluang itu adalah celah yang bisa digarap, Mas. Ini jadi kalau keluar jurus-jurus feng shui-nya. Keluar jurus-jurus feng shui. Jadi memang kalau di kami, di komunitas kami itu memang diajari yang namanya jati diri dan keberuntungan. Salah satu cara melihatnya tadi garisnya ayah, garisnya ibu. Bahkan sampai ketika ibu dan ayah itu dalam posisi sukses, itu rumahnya ngadep mana, pakai baju warna apa dan sebagainya itu di ini juga gitu. Nah kebetulan akhirnya saya ada yang inline dari situ adalah ternyata kakek sama nenek saya itu guru, kakek saya itu dosen, nenek saya itu guru bahasa Inggris. Nah saya sekarang juga ngajar. Nah ngajar ini juga akhirnya saya jual kan kemampuan ngajar ini. Kemudian kemampuan berbicara ini juga datang dari ibu saya. Ibu saya tuh orangnya luas banget dan supel sehingga networkingnya tuh luar biasa. Nah itu mungkin bisa jadi warisan atau dilihat dari situ. Nah tinggal kita asah aja. Nah sekarang kan kelas-kelas public speaking, kelas-kelas empowering SDM itu kan banyak banget. Nah tinggal kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Itu dulu aja. Oke. Jadi memang penting ini juga, Mas. Penting. Ini Mbak, satu lagi. Ada yang bilang kita lakukan sesuai passion supaya kita lebih mencintai. Itu juga betul. Tapi sekarang semua yang saya jual itu bukan passion saya. Ya, kecuali ngajar ya. Ternyata saya senang ngajar atau berbagi seperti ini. Nah, itu diasah lagi. Dan tidak harus sesuai passion. Kalau memang kita butuh duit, silahkan kerjakan sesuatu yang menghasilkan uang, tapi yang positif loh ya, karena ngerampok itu kan juga uang. Tapi yang positif ya silakan lakukan. Ya harus ekstrim Mbak kalau netizen. Ya. Jadi tidak harus sesuai dengan passion kalau memang kita cari duit gitu ya. Yang penting tadi sesuai dengan jalur ya. Jadi benar sih ya, kalau sesuatu yang kita kerjakan itu sesuai dengan passion akan lebih optimum. Benar ya Mas ya. Tetapi kadang-kadang ini
kalau tidak sesuai dengan pasar yang dituju juga tidak mungkin kan, kita Betul. akan memaksakan. Karena kadang-kadang kalau yang sesuai passion tuh kita cenderung pengen sempurna dulu. Nah, ini kadang-kadang itu. di penghambat nih. Kalau nunggu sempurna susah jalannya nanti. Nggak jalan-jalan ya. Nggak jalan-jalan, betul. Betul. Mau melangkah, loh ternyata kurang ini, kurang itu. Baik. Iya. Ada Sani, ini mau tanya nih. Sani dari Pekalongan, PKL Pekalongan ya, betul ya. Selamat pagi. Saya ini merasa bahwa sebetulnya gudang barang di daerah saya. Tetapi saya bingung untuk bisa menjual dan untuk mempromosikannya. Saya banyak sekali kenalan dengan teman dan sahabat, sehingga kalau saya bilang untuk ngambil harga yang lebih margin murah itu gampang. Cuman saya bingung Mas cara menjualkannya lewat online terutama. Terima kasih Sani. Iya, Kalau bingung berarti harus cari coach. Ya, itu tadi harus belajar. Jadi bagaimana sih cara kayak saya dulu kan? Saya harus ngapain ya? Saya ngelamar-ngelamar ke tempat lain belum ada jawaban. Tapi kan saya tidak bisa menunggu. Ya, karena tagihan tidak bisa ditunda gitu kan. Tagihan listrik nggak bisa ditunda, tagihan internet nggak bisa ditunda. Ya, berarti saya harus menghasilkan. Berarti ya saya harus mulai. Nah, bagaimana saya mulai? Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cari guru. Nah, tinggal buka Google, misalnya pembicara atau trainer atau siapalah ya kan, pakar internet marketing ya, atau kita kursus internet marketing dan sebagainya, itu banyak banget sekarang, sangat banyak. Dan ketika di masa pandemi ini harganya lagi pada turun nih, nah manfaatkan juga itu. Oke, peluang ini ya. Iya. Baik, Mas Tom, kita akan segera mengakhiri, tapi silakan Mas Tom bisa berikan kunci-kunci dalam manajemen bisnis online ini, Mas. Ya, sebetulnya kalau kita ngomong bisnis online, yang kita manajemen itu banyak ya. Ya, pertama dari diri kita sendiri. Yang jelas memang kita harus punya daya tahan, harus punya ketangguhan, dan memang ya itu tadi istiqomah sama konsisten tuh jadi sesuatu yang harus dilakukan gitu. Kemudian yang kedua, nanti ketika kita mulai belajar internet marketingnya sendiri, itu nanti ada manajemen posting. Jadi kita posting setiap hari itu berapa, jam berapa, nah seperti itu. Kemudian kita nanti harus bikin materi atau bahan-bahan untuk diposting tuh kapan. Kemudian dalam sehari saya akan mengerjakan online tuh berapa jam. Nah itu juga manajemen tersendiri gitu. Kemudian setelah nanti kita punya penghasilan dan penghasilannya mulai stabil, kita harus belajar manajemen keuangan. Ini sangat penting nih supaya cash flow kita bertambah, ya kan? Dan kita bisa investasi atau kita menambah modal sehingga usaha kita semakin besar. Nah, karena usaha semakin besar berarti butuh SDM. Nah, ini juga ada manajemennya. SDM ini si A harus ngapain, si B harus ngapain dan sebagainya. Nah, baru timbul SOP nanti di sana. SOP ini kan termasuk di dalam sebuah manajemen SDM. Jangan SOP itu di depan, kecuali kita memang punya duit yang berlebih ya. Nah, kadang-kadang tuh kita SOP-nya di depan, akhirnya berantakan sih. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian nanti manajemen usaha. Manajemen usaha ini apakah kita nanti mau diversifikasi, apakah mau beli alat dan sebagainya tuh, itu nanti agak ke belakang sih setelah manajemen keuangannya sama SDM-nya sudah kuat dulu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi harus step by step ya Mbak, jangan loncat-loncat. Lompat-lompat. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah manajemen dari bisnis itu sendiri. Seperti apa bisnis itu tadi sudah menentukan target, kemudian juga barangnya, segmentasinya yang sudah disusun betul-betul sematang mungkin sehingga pasar itu memang betul-betul menjadi sasaran yang tepat untuk Anda share produk Anda. Kemudian manajemen posting ini penting. Jadi jangan sampai hari ini posting, seminggu lagi baru posting ya. Itu jangan mengkhawatirkan. Jadi sehari itu harus minimal 10 kali. Kalau kemarin kita sempat talkshow sama
Mas Tom ya, apalagi barang baru ini harus di-push betul, orang harus aware dengan itu. Kemudian baru ke manajemen keuangan, ada manajemen SDM, ini yang berhubungan dengan manusia ini butuh seni juga ya. Betul. Jadi fleksibilitasnya sangat tinggi, kesabarannya sangat diuji, dan secara psikologis juga akan menambah kepandaian kita dalam mengelola orang gitu ya Mas ya. Dan berikutnya adalah manajemen usaha. Mas Tom, kita terima kasih sekali selalu diberikan enlightening soal bisnis online ini. Mudah-mudahan Mas Tom tidak bosan setiap hari Senin ketemu dengan kita. Siap. Dan tunggu kiriman dari kita ya Mas. Selamat buat Mas Duta di Depok, kemudian ada Ibu Nisa tadi yang sudah bergabung, ada Adam, juga ada siapa lagi nih, Indriana ya, dan Tia. Anda bisa menghubungi Apredio lagi atau DM saja untuk bisa melengkapi data diri Anda untuk mendapatkan gift dari mantap. Oke. Mas, thank you ya Mas, sampai ketemu lagi Sama-sama Mbak. minggu depan dengan topik yang lain. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.